Salam sejahtera bagi Anda semua. Saya Andreas Fedibilor dari channel Ngerti Uang. Ya, beberapa waktu yang lalu setelah kita ataupun saya membahas mengenai biaya perawatan untuk orang tua yang tidak memiliki kemampuan keuangan, sekarang ada lagi pertanyaan. Bagaimana seandainya orang tua masih memiliki harta ataupun aset ataupun warisan yang nilainya cukup besar? Bagaimana biaya perawatan pengobatan kesehatan orang tua tersebut? Siapa yang layak wajib membayarkannya? Ya, berbeda pada kasus sebelumnya di mana orang tua tidak memiliki kemampuan keuangan, maka anak-anak yang memiliki kemampuan keuangan lah yang layak wajib membayarkan segala macam biaya perawatan dan pengobatan kesehatan orang tua. Nah, bila mana orang tua masih memiliki harta ataupun kekayaan yang cukup baik, ya, katakanlah misalnya masih punya tanah, rumah, dan berbagai macam harta lainnya, sebaiknya anak-anak berkomunikasi satu sama lain, karena tidak ada juga suatu konsep yang paling baik di antara yang lain. Tetapi yang pasti, orang tua masih mampu membayar biaya perawatan pengobatan kesehatan mereka, karena mereka masih memiliki harta ataupun aset yang bisa mereka jual untuk melakukan pengobatan. Nah, namun karena mungkin aset tersebut belum dijual ataupun masih dipakai digunakan, maka sebaiknya anak-anak berkompromi, berkomunikasi untuk dapat pertama kali adalah menutupi segala macam biaya perawatan dan pengobatan kesehatan orang tua, dan selanjutnya biaya tersebut dapat dicatat, ya. Biaya tersebut dapat dicatat untuk diperhitungkan kala orang tua tersebut telah meninggal dunia, dan kemudian akan mengurangi harta warisan yang akan dibagi. Jadi seandainya katakanlah misalnya begini, harta orang tua dinilai senilai 5 miliar, sementara biaya perawatan dan pengobatan orang tua yang telah dikeluarkan ataupun ditalangin ataupun ditombokin oleh beberapa anak sebesar 500 juta yang mereka telah keluarkan sebelumnya, maka pada waktu rumah tersebut dijual, 5 miliar dipotong dahulu sebesar 500 juta, ya, untuk membayarkan kepada anak-anak yang telah mengeluarkan menalangi biaya pengobatan kesehatan orang tua tersebut. Maka selisihnya atau sisanya sebesar 4,5 miliar barulah dibagikan kepada seluruh anak-anak yang masih ada, yang hidup beserta ahli warisnya. Jadi bila mana orang tua memiliki kemampuan keuangan, masih memiliki harta, maka anak-anak yang mampu dapat menalangi terlebih dahulu, menombokin biaya terlebih dahulu, biaya perawatan tersebut. Kemudian biaya tersebut dicatat untuk dapat diperhitungkan pada saat rumah ataupun aset orang tua dijual. Nah, hasil penjualan rumah ataupun aset tersebut pertama kali akan dikurangkan dengan biaya-biaya pengobatan perawatan kesehatan orang tua selama masih hidup, ya, dan sisanya baru dibagikan kepada seluruh anak-anak ataupun ahli waris yang ada. Jadi silakan anak-anak berkomunikasi, berkompromi agar kebutuhan untuk biaya perawatan dan pengobatan orang tua dapat segera dituntaskan terlebih dahulu tanpa direbutkan. Bagi kebutuhan lain pun juga demikian, sama halnya bila mana orang tua membutuhkan, katakanlah misalnya mau jalan-jalan ke luar negeri untuk refreshing ataupun ingin membeli sesuatu untuk kesenangan mereka, ya tentu maka segala macam kebutuhan orang tua tersebut dapat dicatatkan terlebih dahulu oleh anak-anak dan dibayarkan terlebih dahulu oleh anak-anak yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Dan kemudian setelah itu, pada saat orang tua telah meninggal dunia, maka harta warisan yang ada hasil penjualannya dikurangi terlebih dahulu untuk segala macam kebutuhan dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama orang tua masih hidup. Dan yang pasti jangan bertikai, jangan bertengkar, karena segala sesuatu yang ada orang tua yang membayarkan segala macam biaya tersebut. Jadi selisihnya harta warisan tersebut dapat dibagikan secara merata kepada anak-anak yang masih ada ataupun ahli warisnya yang masih ada. Semoga bermanfaat sebagai referensi Anda, namun semuanya kembalikan kepada Anda. Anda lah yang menentukan bersama saudara Anda. Semoga bermanfaat. Salam.